Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Apakah semuanya masih semangat? Semoga semuanya masih semangat karena ini merupakan puasa yang terakhir. Semoga anak-anak selama bulan Ramadan yang sudah kita lalui selama ini, apa yang kita kerjakan bisa kita implementasikan setelah Ramadan juga. Anak-anakku ya, yang Pak Guru cintai, Pak Guru akan memberikan 6 amalan yang insya Allah itu semuanya sangat bermanfaat. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Selama bulan Ramadan kemarin kita sudah banyak sekali membaca Al-Quran, banyak sekali belajar Al-Quran. Untuk itu maka kita harus istiqomah. Setelah Ramadan selesai kita masuk di bulan Syawal. Nah itu juga kita harus tetap membaca Al-Quran karena pahalanya sangat banyak. Jadi jangan sia-siakan. Yang kedua adalah menjawab azan. Nih anak-anakku semuanya, setiap hari kan kita pasti mendengar azan ya. Kita mendengar azan minimal itu sehari 5 kali nih. Ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya, pasti mendengar azan. Maka untuk itu ketika kita mendengarkan azan, maka sebagai seorang muslim yang baik kita harus menjawabnya. Karena barang siapa yang menjawab adzan, maka kelak di akhirat akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. 2 itu ya. Yang ketiga selanjutnya adalah sholat sunnah nih anak-anakku. Nih coba Pak Guru mau tanya, siapa yang ketika subuh biasanya sholat jamaahnya di masjid? Ayo, jangan-jangan kalian ketika subuh malah masih tidur di rumah belum bangun. Baik anak-anakku, jadi kenapa Pak Guru menanyakan ini? Supaya nantinya kalian semangat nih. Sholat subuh pahalanya banyak. Ada juga pahala sholat sunnah yang pahalanya juga tidak kalah banyaknya. Pahalanya gimana? Apabila yang melaksanakan sholat qobliyah subuh ataupun sholat sunnah subuh sebelum sholat subuh ya, maksudnya setelah adzan menunggu iqamat, sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya adalah dunia dan seisinya. Banyak kan? Siapa yang tidak mau? Pasti kalian mau semuanya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah sholat witir nih anak-anak. Apa sih Pak Guru kok menjelaskannya sholat witir? Saya kok baru dengar Pak Guru. Nah ini anak-anakku semuanya. Sholat witir itu adalah sholat penutup yang dilaksanakan setiap harinya setelah sholat isya boleh, atau setelah sholat ba'diyah isya baru sholat witir. Sholat witir itu berapa rakaat? Boleh 1, boleh 3, boleh 5. Yang penting ganjil. Nah barang siapa yang melaksanakan sholat witir maka akan dicatat sebagai ahli witir. Nah, jadi itu ya nak ya. Itu yang keempat nih. Yang kelima adalah membaca ayat kursi. Apa itu ayat kursi? Kursi yang di sekolah? Bukan. Ayat kursi itu adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Coba kita buka nanti di Quran Surat Al-Baqarahnya, maka di situ ada ayat kursi. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, jadi setelah sholat selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, setelah itu dzikir dan membaca ayat kursi, maka jarak dia dan surganya Allah yaitu kematian. Jadi jangan sampai kita lewatkan ketika selesai sholat tidak membaca ayat kursi. Eman-eman. Jadi kalau bisa selesai sholat maka kita membaca ayat kursi supaya ketika kita meninggal dunia maka jarak antara kita dan surga hanya kematian. Itu yang kelima. Terus yang keenam ya anakku, yang terakhir. Yang keenam adalah sedekah subuh. Barang siapa nih? Jadi contoh kalian tadi bangun pagi nih. Ketika sudah bangun pagi, kalian mendengarkan adzan, kalian berangkat ke masjid dengan membawa minimal uang 2.000 boleh, 1.000 boleh, atau 5.000 juga boleh. Ketika kita masuk ke dalam masjid, maka di situ pasti kita melihat kotak-kotak amal infak. Nah, jadi ketika itu kita boleh memasukkannya nih. Ambil uangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga dengan perantara sedekah ataupun amal ini, maka kabulkanlah hajat hamba. Kalian minta apa nih? Contoh, ya Allah, saya itu sedang memiliki hajat supaya besok ketika ujian nasional semoga lancar, diberikan kemudahan. Minta sama Allah.
tentunya harus berusaha juga ya, harus belajar, jangan hanya berdoa, tetapi harus juga belajar. Jadi gini, ambilnya uang, terus diberikan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga dengan perantara sedekah ini Engkau memudahkan hamba dalam ujian. Seperti itu ya. Jadi insya Allah itu akan menjadi amalan-amalan ringan tetapi berpahala besar. Baik anak-anakku yang Pak Guru cintai semuanya, jadi ada 6, kita urutkan sekali lagi. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, yang kedua adalah menjawab azan, yang ketiga adalah sholat sunnah qobliyah subuh, yang keempat adalah sholat witir, yang kelima adalah membaca ayat kursi setelah sholat, yang keenam ataupun yang terakhir adalah sedekah subuh. Semoga bermanfaat, semoga anak-anakku semuanya bisa istiqomah, bisa belajar dari itu semua, dari amalan-amalan dengan ini yang berpahala besar tentunya. Semoga bisa menjadi anak-anak yang solih dan solihah semuanya. Baik, terima kasih. Itu sedikit ceramah dari Pak Guru. Semoga bermanfaat. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.